Oke, gua gue mau nge-review komik lagi, dan ini adalah komik lokal lagi yang berjudul Anak Kos Dodol. Komik Anak Kos Dodol komik. Oke, ini jadi ada 4 volume. Bisa dilihat, ini volume 1 sama 2 ya. Volume 1 2 dijadiin satu, jadi tebel. Volume 3 dan 4 Anak Kos Dodol dikomikin. Oke, di ini cerita dibuat oleh Dewi Dede Urieka, bisa dilihat, dan gambar oleh Kajati. Ini gue cuma punya 4 volume, gue gak tahu tamat di volume berapa, cuman ini setiap chapternya berbeda. Jadi lu punya volume 3 atau 4 duluan, ya gak apa-apa, lu baca aja gitu, karena chapternya beda-beda. Dan ini ceritanya itu based on keseharian Dede semasa kuliah di Jogja. Jadi Dewi ya, semasa dia kuliah gitu, dia dituangkan ke cerita sama Kajati, digambar gitu kurang lebih. Jadi chapter 1, chapter 2 itu nggak continuity, nggak bersambung gitu. Oke, cuman gue masih bingung kenapa di sini ada angka 7 atau cetakan ke-7 atau gimana, gue nggak ngerti. Gue kira awalnya lah volume 7 gitu, kayak pas gue liat lagi, oh kan volume 1 sama 2. Oh ya, ini sendiri diterbitkan oleh Gradient Media Tama. Gue nggak tahu kenapa namanya Gradient, gak jauh beda sama Gramedia gitu, kayak mirip-mirip banget gitu. Oke, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngeliatin kalian soal cover komik 1+2 ini, volume 1 dan 2. Jadi komiknya itu gini tampilannya. Ini ada profilnya dari Dedeu dan Jogja. Dan ini dia covernya. Jadi covernya kayak gitu ya modelnya. Ini karakter-karakter perempuan yang ada di kos dodol ini. Bisa dilihat. Terus kalau dijadiin kayak gini jadinya, ditutup set biar jadi menurutku buat tampilan sampulnya ini udah oke banget ya dari segi tampilannya. Dan ini karya oleh Kajati. Jadi lihat artnya. Buat gue sendiri, gue tuh ngikutin Kajati itu di Twitter. Gue pengen beli karya-karya dia, cuman gue masih belum mampu. Jadi ya gue nikmatin sepenggal-sepenggal karya dia di Twitter. Dia itu, Kajati itu komikus indie ya. Dia suka bikin konten komik yang ratednya 18 plus bahkan sampai 21 plus. Karena konten-konten komik dia ceritanya itu kalau nggak gore, eksplisit soal agama segala macam, atau nudity ya. Jadi gue suka art dia, gue ngikutin gitu cerita-cerita komik yang dia buat di Twitter. Dan ini dia, dan ini dia nggak indie di sini, dia kerja sama Gradient Media Tama. Ini artnya, jadi buat gue yang udah terbiasa ngeliat art dia, ini oke sih. Nah ceritanya, jadi cerita pertama itu nggak saling berhubung. Ada ininya nggak sih, konten, daftar konten. Nah daftar konten nih, di sini ada setan sama ulang tahun, itu nggak terhubung. Jadi di awal ada yang ngeliat setan, ntar di akhir oh ternyata setannya itu, habis itu langsung lanjut ke ulang tahun kayak gitu-gitu. Intinya ceritanya berfokus pada karakter si Dewi ini, karena kan kebanyakan POV-nya dari dia, walaupun sebagian ada dari temennya juga. Kayak temennya yang tiba-tiba lagi ngerayain ulang tahun, tiba-tiba kecelakaan gitu, kayak ada musibah. Terus pertama kali temennya nyobain apa sih namanya, angkringan. Jadi digambarin, dituangin ke komik ini. Dan menurut gue ceritanya agak-agak gimana gitu ya, sama gue kurang bisa diterima. Gue soalnya seperti yang gue sering ngomong, gue suka cerita yang continuity ya. Gue gak suka cerita yang chapter gini. Apalagi tujuan setiap chapternya itu berkomedi kan, dan komedinya gak dapet di gue. Kurang lebih seperti itu. Makanya gue jadi kayak, oh ini bukan tipikal komik gue nih. Kurang lebih seperti itu. Dan yang kurangnya lagi menurut gue, di sini kan karakternya banyak nih. Jangan dulu dah yang lain volume ini. Bisa dilihat nih, karakter kan banyak perempuan semua. Nah di sini nggak ada pengenalan karakter. Gue buat orang awam yang nggak ngikutin apa itu anak kos dodol sebelum dikomikin, atau dia masih dalam bentuk cerita gitu, gue kan nggak tahu. Gue nggak tahu karakter ini. Yang gue tahu cuma si Dewi karena dia pemeran utama kan. Nah di situ nggak ada penjelasannya. Kebanyakan di depan itu malah diisi dengan ucapan terima kasih. Bagus, cuman gue jadi kagak tahu karakternya.
ucapan terima kasih. 2 halaman pertama diucapin nama terima kasih semua gitu. Kayak ya gue jadi kagak tahu ini karakter siapa namanya, ini karakter siapa. Jadi kayak nggak ada pengenalan karakter, yang nggak butuh pedalaman cerita sih. Cuman gue pengen tahu aja karakter ini. Apalagi kalau misalnya setiap karakter punya sifat yang berbeda, itu kan jadi kayak lebih menarik lagi. Itu aja. Kebanyakan di halaman depan malah dia mau ucapin terima kasih. Dan kurang yang ketiga menurut gue yaitu kata dodol di sini terlalu overuse. Ya emang sih judulnya anak kos dodol gitu, jadi kita dodol lu, dodol banget, dodol kayak overuse banget, kayak sekali 2 kali oke gitu, lama-lama kayak dodol kan kata makanan gitu. Kayak ya mungkin biar ratednya nggak terlalu ini juga ya, dewasa biar bisa diterima sama anak kecil. Cuman terlalu banyak kata dodol menurut gua ini juga sih aneh gue denger gitu. Kayak gue lebih suka yang frontal, kayak misal kayak aduh tolol banget, bodoh lah, halusnya bodoh lah. Jadi ya itu. Dan beberapa ada explicit content di volume 3 volume berapa gitu. Nah ini parental advisory explicit content, karena ada beberapa kayak lagi bercanda tiba-tiba kayak tetenya kepukul kayak gitu-gitu sih. Nggak parah, nggak sampai 18 plus, cuman ya perlu warning mungkin ya. Ya itu aja intinya komik anak kos dodol dikomikin karya Dewi Dede Urieka dan Kajati. Dari segi art oke, cerita emang bukan pasarnya gua kali ya, kan gue suka yang continue gitu. Gue pikir keseharian dia apa gitu, kayak fiksi atau apa, tapi kan ini realita keseharian dia pas semasa kuliah di Jogja, jadi dituangin dalam bentuk komik, kurang lebih seperti itu. Sampai jumpa di review selanjutnya. Buat kalian yang mau komik ini bakal gue jual, nanti linknya gue taruh di komen, gue pin. Yang minat komik ini bisa kunjungi Dapuk tokopedia.com/dapuk, hanya 3 ya, DAPUKKK. Di sana tersedia banyak komik dengan harga mulai dari 1.500. Terima kasih.